Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. 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 Shalom artinya damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai. Jadi kalau saya bilang, saudara bilang sama-sama. Ya, itu shalom, itu bahasa Ibrani. Ya, yang banyak bahasa Ibrani yang terkadang saya keluarkan nggak pernah dengar. Terkadang orang nanya itu bahasa roh, itu katanya enggak, bukan bahasa roh. Ya, saya tak pernah saya berbahasa roh. Kalau ada yang berbahasa roh, ya dia berbahasa roh. Ya, bahasa Batak pun saya bisa memuji Tuhan, menyembah Dia. Ya, bahasa Tionghoa sedikit-sedikit, bahasa Jawa sedikit-sedikit. Ya, amen. Jadi tidak harus. Ya, kita jangan mengajarkan yang salah. Ya, saya terus terang saja, kalau ada yang berbahasa roh ya silakan saja. Ya, tapi tidak harus berbahasa roh. Dan saya sendiri pun tidak tahu mana yang bahasa roh yang benar itu. Ya, saya nggak tahu. Jadi jangan jadi persoalan itu, ya. Oke. Ayo. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semuanya dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita ulangi dengan lebih semarak lagi, lebih sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagu yang kedua, silakan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu ku berikan aku layak
Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita berdoa. Elohim Bapa di sorga, El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi kalau tidak Engkau yang mencipta. Karena itu Tuhan, bangsa Israel menyebut Engkau El Sebaot, Tuhan Maha Pencipta. Dan segala sesuatu yang kami tahu dan tidak kami tahu, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada berasal daripada iblis, syaitan, apapun namanya itu. Bahkan ciptaanmu tidak akan bisa mencipta selain daripada anugerah pengasihanmu. Kami di sini berhimpun di Polda Sumatera Utara di Tahti ini. Tuhan, sebelum kami beribadah lebih jauh, sebelum kami merenungkan sabdamu, firmanmu, dafarmu yang hidup itu, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak memuji Engkau, sehingga kami layak menyembah Engkau, sehingga kami layak merenungkan sabdamu, firmanmu, dafarmu yang hidup itu, dan kami akan mendapat berkat daripadamu. Jangan satu orang pun Engkau tidak lawat daripada kami. Biarlah semua Engkau lawat Tuhan, bahkan semua sel-sel yang ada di sini. Hadirlah Engkau kepada mereka dan peluklah mereka sehingga mereka mempunyai kekuatan baru, seperti pada burung Raja Wali yang terbang kian kemari tidak akan pernah lelah-lelahnya, berlari tidak pernah letih-letihnya, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berseru dan meminta pertolongan daripadamu. Kami tahu Tuhan kekosongan hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami Tuhan pada saat kami menjalani proses hukum. Kami percaya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha menyelesaikan perkara kami ini, asal kami takut dan beribadah kepadamu. Kasihanilah kami jika kami sudah berdosa kepadamu, berdosa kepada manusia, berdosa kepada bangsa dan negara. Untuk inilah Tuhan kami mau beribadah, bukan sekedar kami mau menerima berkat daripadamu, tapi mampukanlah jiwa dan batin kami, roh kami Tuhan, memuji Engkau karena kami sampai sekarang ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup, masih bisa makan dan minum, menikmati makanan kami dengan sebaik-baiknya. Terpuji dan termuliakanlah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Yesus namanya kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau memulai renungan firman Tuhan. Kalau kita tadi memanggil Bapa, dari mana saudara memanggil pencipta langit dan bumi Tuhan itu Bapa? Kalau engkau memanggil dia Bapa, tentu engkau adalah anaknya, bukan cucunya, bukan anak angkat. Nah, sekarang saya mau tanya, jangan hanya bernyanyi saja, jangan hanya berdoa saja, dan jangan menyebut Bapa di sorga. Coba, siapa yang bisa menjawab? Jadi lakukan ibadahmu harus dalam pengertian. Jangan lakukan ibadahmu tanpa pengertian. Buset semuanya itu. Percuma engkau beribadah tanpa engkau tahu. Omong kosong semuanya itu. Itu makanya saya bilang dengan keras, firman Tuhan harus disampaikan secara benar. Ya dan amin. Kalau ada istilah tidak mengerti, renungkan dalam-dalam. Tanya yang tahu. Ya. Jadi sekarang saya hamba Tuhan, pendeta, misionaris, evangelis menanya, apa maksudmu memanggil Bapa kepada pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan? Coba. Ya. Saya kasih dulu kesempatan saudara menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Alasannya saudara tidak membaca kitab sucimu, Bible-mu ini. Ya, yang di sini ditulis Alkitab, tapi saya tidak katakan ini Alkitab. Saya lebih suka memakai kata Bible, Holy Bible.
Ya, yang sebut Alkitab ini seorang muslim ini dulu menerjemahkan ini. Ya, disebut Alkitab buku besar. Ya sudahlah, karena dia dulu yang terjemahkan ini dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Jadi sampai sekarang tidak dirubah. Tetapi tidak jadi persoalan. Ini satu pelajaran bagi saudara dan saya soal istilah. Ya, kenapa saudara sebut Alkitab? Saudara harus tahu latar belakang kenapa disebut Alkitab. Itu dulu. Saudara harus tahu itu. Ya, kalau saya lebih enjoy memakai Holy Bible. Siapa orang Batak di sini? Kitab sucinya kan Bible kan? Cuma orang Batak bacanya Bible. Sebetulnya Bible. Ya, lidah Batak nggak bisa bilang Bible. Bible. Kalau bilang Charles, orang Batak nggak bisa Charles, Johnson, ya kan? James, akan begitu. Nah, jadi kembali pertanyaan saya, kenapa saudara manggil Bapa kepada pencipta langit dan bumi? Nanti kalau iblis nanya ini, saudara harus tahu menjawab. Namanya aja kau beragama Kristen, namanya orang Kristen. Kau tidak tahu kenapa kau manggil Bapa. Karena banyak orang bertanya kepada orang yang beragama Kristen, kenapa orang beragama Kristen manggil Bapa kepada pencipta langit dan bumi? Tidak ada yang tahu. Karena ingat, sama-sama kita mengatakan, karena dia sendiri memanggil aku anak. Tepuk tangan untuk dia. Karena dia memanggil saudara dan saya anak, maka kita manggil dia Bapa. Itu aja jawabannya. Kenapa dia memanggil anak? Pertanyaan lebih lanjut. Kenapa dia manggil anak? Tidak bisa jawab kan? Karena hanya anaklah, ikuti saya. Karena yang kuat suaramu lebih keras dari saya. Karena hanya anaklah yang mewarisi kerajaan sorga. Itu jawabannya. Jadi saudara dan saya manggil dia Bapa yang dipersiapkan menempati rumah-rumah yang sudah disiapkan Yesus. Amen. Setelah dia digantung oleh orang Yahudi yang tidak percaya bahwa dialah jelmaan itu, bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, bahwa dialah juru selamat yang dalam kitab-kitab Yahudi itu. Nanti baca Yesaya 53, di situ tertulis semuanya, itu sering dibaca. Dan Yesus sebelum mati sudah pernah orang Yahudi di bait suci mendengar Yesaya 53. Padahal dia sendiri itu akan datang. Ya, dia sendiri didengar di gereja lah, katakan itu. Dibaca kitab Yesaya 53. Tapi mereka tidak tahu di tengah-tengah mereka itu Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi saudara harus tahu. Jadi saya lebih lanjut. Hanya anaklah pewaris harta bapaknya, tidak pembantu, tidak budak. Ya, saya jelaskan, di dunia ini pun ahli waris siapa? Anak yang sah, anak yang dalam pernikahan. Anak di luar pernikahan itu tidak penerima, kecuali saudara-saudara kandungnya, udah bagi-bagi aja lah. Ya, kecuali. Jadi itulah pertanyaan. Kalau ada yang mengatakan di luar Kristen, ya, sekali lagi saudara jangan lupa ini. Di luar orang Kristen bisakah masuk surga? Ya. Jangan bilang tidak. Itu pula kawan. Itu pula. Sekalipun mereka tidak memanggil Bapa di surga, katanya itu bukan urusanmu kawan. Karena firman Tuhan mengatakan, mereka juga aku kasih menjadi bangsa yang besar. Jadi bukan agama Kristen, orang Israel yang bisa masuk surga. Oh tidak. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak satu manusia pun ku kehendaki tidak selamat. Jadi tidak dikatakan tidak seorang
beragama Kristen, tidak itu. Tidak satu manusia pun yang tidak kukehendaki tidak selamat. Jadi maunya pencipta langit dan bumi, semua manusia ini masuk surga nantinya. Tinggal persoalannya kawan, surga itu enggak besar, itu pulanya. Pernah saudara baca di Wahyu berapa luasnya? Ya. Sudah baca. Nanti terlalu melebar khotbah saya ini. Enggak banyak kawan. Maka itu bolak-balik ibadah kita, khotbah saya mengatakan, kenapa dia sampai sekarang enggak datang-datang? Sudah 2023 tahun. Padahal sebelum dia naik ke sorga, khutbah sudah katakan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah katanya. Kok sampai sekarang gak datang-datang? Inilah saya katakan, kenapa dia tidak datang-datang sampai sekarang ini. Saya sudah katakan 3 alasannya kan. Perlu saya ulangi? Perlu saya ulangi? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tolong ibadah kita ini interaktif, jangan diam-diam aja gini, nanti masuk setan. Bilang tidak tahu biar saya jawab. Tidak tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berarti satu pun tidak tahu. Kenapa Mesias tidak datang seperti dijanjikan? Dia yang terangkat ke sorga, dia juga nanti turun yang sama. Itu kata malaikat pada saat dia naik ke sorga. Mengapa kalian heran melihat dia naik ke sorga? Bukankah dia nanti akan datang juga dengan cara yang sama, di tempat yang sama? Maka itu Yerusalem tempatnya. Yerusalem tempatnya. Saya tidak mau berpolitik praktis masalah Yerusalem, Israel dan Indonesia. Tetapi orang-orang yang percaya dia, kita harus katakan Yerusalem tempat dia datang nanti. Yerusalem tempat di mana pengajaran. Yerusalem di mana tempat keselamatan, pengajaran keselamatan. Yerusalem tempat di mana keselamatan diberitakan. Itu sudah tertulis. Ya, saya tidak mau berbicara politik karena Indonesia tidak ada hubungannya sama Israel sampai sekarang ini. Kita berdoa untuk itu. Jadi berbicara Israel bukan berbicara politik, tapi berbicara Alkitabiah, Bible yang di sini yang sama-sama kita nantikan. Ya, yang mengatakan aku akan menyediakan dan sudah menyediakan tempat kepada orang-orang yang berkenan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Maka itu saudara persiapkanlah. Karena kita dalam pertandingan, kita dalam perlombaan untuk mengejar itu. Iya. Bagi orang yang setia nanti memakai mahkota kehidupan. Baca nanti di Wahyu itu bagaimana orang setia sampai mati. Tidak cukup hanya percaya, bolak-balik saya katakan, setan pun percaya Yesus itu adalah Tuhan. Setan tahu dia. Ingat khotbah saya berapa kali saya katakan itu. Jangan hukum saya karena sekarang belum hari penghukuman. Ya, engkau anak manusia, engkau adalah Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan apa? Kembali kepada Bapa. Engkau memanggil Bapa, jangan sampai lupa, karena Dia pertama memanggil engkau anak. Dan pertahankan itu. Dan kalau engkau adalah anak pencipta langit dan bumi, anak Yesus Kristus, ya jangan menyimpang jalan ke kanan dan ke kiri. Amen. Tidak cukup hanya percaya kawan. Ada banyak orang cukup percaya, oh salah. Harus to be like Jesus. Harus sama seperti dia. Ini repotnya. Ya memang saudara tidak harus disalib seperti ini. Tidak. Dalam arti saudara harus menderita di dunia ini. Kenapa harus menderita? Bukan karena di penjara menjual narkoba, main judi, menipu, membunuh.
baru saudara menderita. Bukan itu penderitaan yang dimaksud. Saudara menderita sebagai anak Tuhan, saudara jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan atau kasih. Berkati musuhmu, berkati orang yang mencibir engkau, yang memfitnah engkau, yang mencuri barangmu, dan sebagainya. Semua orang yang bersalah harus engkau ampuni dan berkati. Itu baru disebut saudara menderita. Tidak gampang orang memaafkan orang yang bersalah. Tidak gampang. Ada banyak saya lihat di TV, di televisi, pendeta sendiri pun terkadang gagal mempertahankan keyakinannya. Tatkala anaknya diperkosa, pendeta sendiri mengatakan, hukum seberat-beratnya. Saya tertawa, Tuhan, inikah pendeta yang disebut harus sama seperti Tuhan? Seharusnya dia ingat perkataan Yesus, ya, kita harus sama seperti dia. Jadi hati-hati pendeta-pendeta. Dalam firman Tuhan nanti baca di Wahyu, orang-orang yang biasa menyebut nama Tuhan, orang-orang yang dianggap hamba Tuhan, orang-orang yang dianggap dia pendeta, misionaris atau evangelis, ini yang pertama nanti diadili. Orang-orang yang merasa dekat kepada Tuhan, inilah yang pertama nanti diadili. Percaya, itu sudah perkataan Bible ini. Baca nanti di Wahyu, semua ada di situ. Jadi hati-hati kalau saudara memanggil Tuhan itu Bapa, itu maksud saya. Layakkah saudara memanggil dia Bapa? Anda bikin tato seperti ini, bolak-balik saya singgung ini. Layakkah engkau memanggil dia Bapa? Lato-lato diganti. Janganlah dulu diganti. Kalau Anda berbicara udah begini-begini aja, mau kemana? Kalau laki-laki, laki-laki lah. Siapa yang bencong di sini? Ada bencong bangga dipanggil dia bencong. Heran saya betul. Ada wanita bangga kalau dibilang jantan. Heran saya coba. Baca kitab suci, orang-orang semacam ini tidak layak menjadi penghuni rumah yang disediakan oleh Bapamu di sorga. Harus dalam kekudusan, kesucian, karena di sana hal yang kudus dan berharga. Saya menghimbau kita ini setidak-tidaknya nanti, janganlah dulu saudara menjadi pendeta. Mati di dalam Tuhan aja udah puji Tuhan ya. Mati di dalam Tuhan tahu artinya? Mau menderita, kembali lagi ke situ, ampuni orang bersalah kepadamu, jangan balas. Tidak cukup ibadah semata ini. Jangan saudara percaya kalau saya ikut ibadah, terampuni dosa saya, tambah pahala saya. Saya dengar tadi ada dari sini tadi ibu-ibu, ayo ibadah-ibadah, pahalanya besar katanya. Belum tentu. Kita beribadah sendiri, saya katakan kepadamu kawan, belum tentu dia mau. Doamu, pujianmu belum tentu. Karena dia tahu apa hatimu. Memang mulutmu memuji aku, bibirmu memuji aku, tapi hatimu busuk. Hanya mau menerima berkat. Di sini nggak datang kemarin kawanmu itu yang bilang, doakan Pak Pendeta biar kami diberkati. Ingat di sini. Tak di sini dia yang bertato itu. Enggak udah dipanggil ya. Oh gitu. Itu saya singgung permohonan dia, memang enggak salah. Pada umumnya manusia maunya enak-enak berkat dari Tuhan, biar sehat-sehat. Ingat apa yang saya bilang? Setan aja minta begitu, ku bilang. Baper dia. Ingat? Masih ingat? Baper dia, karena apa? Ya setan pun minta yang baik-baik. Setan tidak pernah berikan aku Tuhan jadi berkat sama orang lain.
Nggak ada itu. Tapi anak Tuhanlah yang mampu dan rela berdoa, Tuhan jadikan aku berkat sama orang lain. Amin. Amin. Gitu. Jadi kalau saudara beragama Kristen, jadilah orang Kristen. Mulailah jadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen adalah orang yang mau rindu seperti Yesus Tuhannya. Ya. Rindu. Bayangkan dosa umat semua manusia ditanggungnya kalau kita mengikut jalannya. Ini percaya, ini pakai koma loh. Perhatikan baik-baik khotbah saya ini. Tidak otomatis dosa dunia ditanggung sama dia. Berarti siapa? Orang yang percaya dan setia sampai mati dan melakukan apa yang difirmankannya. Ya kalau hanya percaya si iblis juga percaya, nggak cukup. Dia mengatakan itu adalah dia membuka jalan pengampunan dosa. Dia membuka jalan agar saudara dan saya yang percaya sama dia menghuni rumah Bapa di sorga itu. Itu makanya sudah bisa menerima khotbah saya kenapa kita manggil Bapa? Karena dia memanggil orang-orang yang tahu, percaya sama dia dan setia. Anakku, anakku. Menjadi pertanyaan mungkin saudara kepada saya secara tidak langsung. Pak Pendeta, kalau gitu layakkah saya manggil dia Bapak? Apakah Tuhan memanggil saya anak? Saya masih dalam proses hukum. Betul atau betul? Betul. Saya bilang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tetap engkau memanggil Bapa, tapi selalu perbarui hidupmu. Tinggalkan jalan-jalan yang menjengkelkan hatinya. Tinggalkan perbuatan yang lama. Dan sering saya katakan di penjara ini momen paling tempat saudara bertobat. Sering khotbah saya begitu. Kalau saya enggak. Jadi pada saat saudara bertobat otomatis nanti saudara jadi saksi. Tanpa saudara sadari nanti. Mula-mula mungkin nanti kasih kesaksian di gereja. Akhirnya jadi pengkhotbah itu. Tanpa saudara sadar. Seperti saya ditangkap bolak-balik saya bilang. SMA kelas 2 saya ditangkap. Tanpa saya sadari saya digiringnya. Jadi gila Bible. Lama-lama saya khotbah. Bayangkan kelas 2 SMA. Saya sendiri nggak tahu. Dan saya ingat khotbah saya dulu. Kalau tidak salah di sini. Jangan tunggu Tuhan menangkapmu. Ada dua. Tuhan menangkapmu. Kau ngotot biar ditangkap Tuhan. Jangan tunggu Tuhan. Dia tahu siapa yang ditangkapnya tanpa kehendak. Saya bukan maunya saya dulu ditangkap kelas 2 SMA. Bukan, tapi saya ditangkap di sini. Jadi kalau saudara bersandar biar Tuhan menangkap saya, saudara diam-diam saja, santai-santai saja, belum tentu. Karena banyak di dunia ini, bermiliar manusia di dunia ini. Gak mungkin ditangkap semuanya itu. Kenapa gak mungkin ditangkap semua? Baca Bible ini. Aku tahu kepada siapa ku berikan firman-Ku. Artinya kepada siapa yang kupanggil anak yang setia sampai mati. Yang ku tahu siapa yang sanggup berkawan dengan aku, satu tubuh dengan aku. Dia tahu. Tapi saya tidak katakan saudara mustahil. Tidak, saya nggak menghakimi kawan. Saya tidak menghakimi. Tetapi terkadang saudara tidak meminta ditangkap saudara tanpa saudara. Ada di YouTube sering saudara dengar. Ya, jangankan dia orang Kristen atau beragama Kristen, agama lain. Tuhan, bukan Tuhan. Yesus, buktikan bahwa engkau adalah Tuhan. Selalu dia berdoa. Yesus, buktikan kau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Selalu itu berdoa. Ya, lama-lama tahu Tuhan itu, dia ngotot, dikasih tanda-tanda.
Ini buka di YouTube banyak itu, bukan 1-2 orang itu. Selalu aku ngotot pada saat saya beribadah dengan agama saya, betul-betul dia datang. Setelah itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngotot dia. Jadi ini yang saya minta. Kalau saudara ngotot, kemungkinan besar saudara akan ditangkap. Tapi sadarilah, tatkala saudara sudah ditangkapnya, saudara jadi seperti orang gila. Dunia ini Anda tinggalkan. Tidak semata-mata saudara berpikir uang lagi. Memang uang perlu. Begitu tidur, bukan uang lagi Anda pikirkan. Bangun, mau tidur, bukan uang lagi. Tapi sekarang Anda mau tidur, mau bangun, kode alam Anda pikirkan. Mau bangun, mau tidur, kode alam Anda pikirkan. Berharap dapat judi togel dan sebagainya. Termasuk main ini, game-game online ini. Satu hari berapa waktu main judi online? Ini ke anak Tuhan? Saudara tidak percaya bahwa Dia akan memberikan segala yang saudara perlu di dunia ini. Saudara tidak percaya. Saya ulangi khotbah saya minggu yang lalu. Lihatlah burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tetapi kapan saja dia mau makan bisa. Tidak usah dikumpulkan di lumbung-lumbungnya. Dia menyediakan makanan sama burung pipit itu, apalagi saudara dan saya. Sampai sekarang ini saya bukannya banyak uang saya, walaupun harta saya banyak. Uang saya cash nggak ada, terbatas. Malah belakangan ini saya perlu 10 juta untuk beli laptop anak saya, nggak ada uang saya. Sekalipun banyak harta saya, kapan saya dapat uang segera 10 juta dalam cash mau beli laptop? Saya nggak gelisah. Tidak harus saya jual harta saya untuk membeli laptop. Tetap saya melayani saudara. Kalau memang saya masih di Medan, saya percaya ada jalan nanti Tuhan kasih. Inilah yang membedakan saya sebagai manusia lama dan manusia baru. Orang bilang saya bodoh. Kalau nggak digaji, mengeluarkan dana, banyak waktu habis dan sebagainya. Saya tahu jalan-jalan Tuhan itu ada. Jadi inilah bukti bahwa saudara percaya dan percaya Tuhan menyediakan segala keperluan. Tidak sanggup dengan ototmu, otakmu, dan tenagamu untuk mencari segala sesuatu yang saudara perlukan. Makanya orang Israel menyebut dia apa? Dalam hal ini ada bahasa Israel, El Jireh, Adonai Jireh. Tuhan Maha menyediakan segala keperluan.